Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan memperkerjakan tugas ITS mata kuliah yang dosen pengampunya Bu Siti Wulandari. Di sini saya Nathanael sebagai jaksa atau mediator. Saya Raffi Harisaputra sebagai penggugat. Saya Arenda Farajendra sebagai penasihat hukum penggugat. Saya Gila Farudin sebagai tergugat. Saya Akmal Bariza sebagai penasihat hukum tergugat. Selamat siang. Saya membuka proses mediasi antara saudara Rafli sebagai pihak penggugat dan saudara Akil sebagai pihak tergugat. Mediasi ini dilakukan untuk mencari penyelesaian yang adil dan damai terkait perkara penggelapan kendaraan rental yang terjadi di wilayah Kasihan, Bantul. Saya berharap seluruh pihak dapat menyampaikan pendapat secara tertib dan saling menghormati. Bisa dipahami? Baik, Pak. Saya persilakan pihak penggugat menyampaikan kronologi dan kerugian yang dialami. Silakan. Jadi di sini nih saya memiliki usaha rental mobil dan motor yang sudah berjalan cukup lama. Awalnya saya percaya kepada saudara A karena ia beberapa kali menyewa motor dengan alasan dipakai pribadi dan untuk usaha. Namun ternyata kepada orang lain tanpa izin saya, total ada 20 unit motor yang tidak kembali tepat waktu dan usaha saya menjadi terganggu. Baik, apa dampak yang paling dirasakan oleh saudara? Kerugiannya besar, Pak. Selain kehilangan pendapatan, pelanggan saya juga banyak yang kecewa karena stok kendaraan di tempat saya ini berkurang. Saya juga harus menanggung cicilan beberapa motor tersebut. Kami menilai tindakan tergugat ini telah memenuhi unsur penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP. Kendaraan yang awalnya berada dalam penguasaan tergugat secara sah karena disewa, kemudian dialihkan dan digadaikan tanpa hak demi kepentingan pribadi. Baik, terima kasih pada pihak tergugat atas pendapatnya. Sekarang silakan pihak tergugat memberikan tanggapan. Saya mengakui, Pak. Saya mengakui kesalahan yang sudah saya lakukan. Di situ saya melakukan hal itu karena saya terlilit utang, Pak. Yang awalnya saya meminjam motor itu untuk mendapat keuntungan dari persewaan, kok ternyata malah saya rugi gitu. Akhirnya saya gadaikan motor tersebut karena untuk membayar utang tersebut. Itu, Pak. Kalau memang kesulitan ekonomi, kenapa tidak berbicara baik-baik dari awal? Di sini saya ini mengalami kerugian dan merasa dihianati. Ya, gimana, Pak? Namanya juga sudah panik. Jadinya ya terjadi seperti itu. Saya menyesal, Pak, sudah melakukan hal tersebut. Saya sudah takut, tidak tahu harus bagaimana lagi, Pak. Tidak ada solusi. Jadinya saya menggadaikan itu. Jadi gini Bapak yang saya hormati dan penggugat atau yang merasa dirugikan. Jadi kan klien saya ini sudah mengakui perbuatannya. Semuanya dia sudah mengakui kesalahan dan bersikap kooperatif. Yang dimana motor itu yang jual atau kan sudah ditemukan juga berkat bantuan saya, berkat bantuan klien saya ini. Jadi ya mohon bisa bicarakanlah dengan baik. Kami diberi kesempatan lah untuk penyelesaian secara damai begitu, Pak. Baik. Oke, dalam mediasi ini ya, tujuan utama kita adalah mencari solusi. Oke. Saya ingin bertanya kepada pihak penggugat, apa yang diharapkan dari pihak tergugat? Kalau dari saya itu, saya ingin motor milik saya itu dikembalikan dan
diberikan juga ganti rugi dari pihak tergugat ini. Saya juga ingin ada jaminan bila mana bahwa kejadian ini itu tidak akan terulang lagi. Sebelumnya kami meminta beberapa hal. Untuk yang pertama, pengembalian seluruh kendaraan yang masih belum ditemukan. Yang kedua, ganti rugi atas kerusakan dan kehilangan pendapatan dari usaha. Dan yang ketiga, surat pernyataan tertulis dari tergugat. Dan yang terakhir, pembayaran dilakukan dengan jadwal yang jelas. Bagaimana pihak tergugat tanggapannya? Kalau dari saya ya, saya siap Pak bertanggung jawab. Cuman ya ini apa namanya, saya bayarnya nggak bisa langsung semua gitu. Karena kan saya ya juga belum kembali uangnya yang ini. Jadinya saya ya bisanya ya dikasih waktu lah buat nyicil pelan-pelan gitu Pak. Karena kan juga saya harus mencari beberapa motor yang masih belum ketemu itu Pak. Itu. Ya, jadi kami itu mengusulkan untuk pembayarannya ganti rugi itu dilakukan setiap bulan Pak. Karena ya klien kan pendapatannya tidak terlalu besar dan dilakukan secara bertahap gitu loh Pak. Klien kami ini juga siap untuk menandatangani surat pernyataan dan bekerja sama dalam pengembalian kendaraan yang klien kami hilangkan ini. Begitu. Saudara Rafli, apakah ada kemungkinan menerima pembayaran secara tahap jika memang ada itikat baik dari tergugat? Di sini saya sebenarnya kecewa, tapi saya melihat Mas Acil ini berani mengakui kesalahannya. Tapi jika ada kepastian pembayaran dan tanggung jawab yang jelas, saya bersedia mempertimbangkan penyelesaian dengan damai. Oke, baik ya. Saya melihat kedua pihak masih memiliki keinginan untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan. Itu merupakan hal yang positif. Oke, dengan demikian setelah mendengar kedua belah pihak, maka hasil mediasi sementara adalah yang pertama, tergugat mengakui perbuatannya. Kedua, tergugat bersedia membantu pengembalian seluruh kendaraan. Ketiga, tergugat bersedia membayar ganti rugi secara bertahap. Keempat, kedua pihak sepakat membuat surat perdamaian dan perjanjian pembayaran. Dan yang terakhir, kelima, apabila kesepakatan tidak dijalankan, maka pihak penggugat berhak menempuh jalur hukum yang lebih lanjut. Apakah kedua pihak menyetujui tersebut? Itu ya, dari tergugat setuju? Oke, baik. Dengan tercapainya kesepakatan ini, maka mediasi dinyatakan berhasil. Selanjutnya akan dibuat berita acara mediasi dan surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani seluruh pihak. Saya berharap kesepakatan ini dijalankan dengan itikat baik sehingga permasalahan dapat selesai tanpa konflik berkepanjangan. Mohon maaf ya klien. Oke, baik. Demikian simulasi mediasi dengan kasus penggelapan. Dengan demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.